Heran ya, kenapa harga pembuatan website bisa berbeda jauh? Ada yang jutaan, tapi ada juga yang puluhan, bahkan hingga ratusan juta. Apa bedanya? Dan mana yang harus dipilih agar kita dapat value for money yang terbaik? Berikut adalah 5 faktor utama yang Anda perlu pertimbangkan sebagai calon klien. Faktor pertama, pengalaman dan keahlian. Provider yang berpengalaman biasanya lebih paham kebutuhan klien. Mereka tidak asal coba-coba dan bisa aktif kasih insight serta solusi. Tarifnya memang lebih tinggi, tapi Anda dapat value dari pengalaman dan keahlian mereka. Provider yang minim pengalaman biasanya menawarkan harga yang lebih murah untuk menarik klien, tapi hati-hati. Resikonya bisa saja proyek Anda dijadikan kelinci percobaan. Faktor kedua, reputasi dan kredibilitas. Banyak yang menyediakan website, tapi nggak semua berani mempertaruhkan reputasi. Provider dengan track record bagus akan menjaga kualitas karena mereka nggak hanya menjual jasa, tetapi juga kepercayaan. Mereka memasang biaya yang cenderung masuk akal, bukan biaya semurah-murahnya untuk menarik perhatian calon klien. Faktor ketiga, ruang lingkup pekerjaan. Ada provider yang menawarkan desain saja, ada yang menawarkan desain, development, domain, hosting, berikut maintenance juga. Intinya, penawaran sering tidak apple to apple. Sebagai calon klien, Anda harus teliti membandingkan penawaran secara detail. Faktor keempat, metode pembuatan. Di zaman sekarang, ada banyak cara untuk membuat website. Ada yang pakai tools drag and drop, ada yang full coding, ada yang pakai template, ada juga yang mendesain secara full custom. Metode ini tentunya mempengaruhi biaya yang diperlukan. Template dan drag and drop lebih cepat dan murah, cocok untuk kebutuhan sederhana, tapi biasanya untuk fitur dan desain akan terbatas. Full coding dan custom design lebih mahal, tapi fleksibel dan bisa disesuaikan 100% dengan kebutuhan bisnis Anda. Di sini bukan sekedar soal murah atau mahalnya, tapi memilih metode pembuatan mana yang sesuai dengan tujuan jangka panjang bisnis Anda. Faktor kelima, operational cost. Skala provider juga berpengaruh. Tim besar dengan kantor fisik punya biaya operasional lebih tinggi dibandingkan freelancer independen. Semua kembali kepada kebutuhan Anda. Kalau Anda perlu support penuh, after service, dan jaminan jangka panjang, agensi besar adalah pilihan yang baik. Tapi kalau budget terbatas dan scope project kecil, mungkin freelancer akan lebih cocok untuk Anda. Kesimpulannya, setiap provider menawarkan biaya yang bervariasi karena mereka punya value dan model bisnis yang juga berbeda. Kuncinya bukan memilih yang paling mahal atau murah, tetapi menemukan yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Cari tahu seberapa kompleks proyek yang Anda butuhkan, seberapa tinggi kualitas yang diharapkan, sejauh apa bantuan yang diperlukan, dan apakah Anda menginginkan kerjasama jangka panjang atau cukup jangka pendek saja. Semoga bermanfaat.